Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrilia Nadita, NIM 19231002. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Materi dan Energi yang diampu oleh dosen Ibu Rani Oktavia MPD, yakni pembuatan minyak nabati sederhana dengan bahan dasar kelapa. Nah teman-teman, sebagaimana yang kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara tropis yang memiliki banyak pulau dan merupakan negara penghasil kelapa terbanyak dan terutama di dunia. Nah, jika kita berkeliling Indonesia, hampir semua daerah di Indonesia kita jumpai tanaman kelapa yang menjadi pengelolanya ialah perkebunan rakyat. Hal ini merupakan peluang untuk pengembangan kelapa menjadi berbagai macam dan aneka produk akhir yang beragam serta bermanfaat. Salah satunya ialah olahan minyak kelapa. Hal inilah yang melatar belakangi saya dalam pengerjaan proyek pembuatan minyak nabati sederhana dengan bahan dasar kelapa. Adapun tujuan dari pelaksanaan proyek ini ialah untuk membuat minyak kelapa murni atau VCO dari daging buah kelapa. Yang kedua, untuk melakukan percobaan pengolahan minyak nabati sederhana. Yang ketiga, untuk mendapatkan informasi atas manfaat dari pohon 1000 manfaat atau pohon kelapa ini. Proyek ini dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2021, tepatnya pada pukul 9.15 hingga 12.15 waktu Indonesia Barat. Nah, yang berlokasi di Kelurahan Koto Gadang, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Darmasraya. Kemudian, untuk alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan minyak kelapa ini, yakni untuk alatnya ada saringan, wadah besar, wadah sedang, wadah kecil, wajan, dan sudip-sudip ini atau biasa disebut dengan sendok untuk masak. Nah, untuk bahannya sendiri itu ada kelapa tua sebanyak 1 buah dan kemudian ada air hangat secukupnya. Selanjutnya kita masuk pada prosedur pembuatan minyak kelapa. Yang pertama, belah kelapa menjadi 2 bagian, kemudian parut daging kelapa, kemudian peras santannya, bisa juga diberikan air sedikit agar santan keluar lebih banyak. Nah, sangat disarankan untuk menggunakan air hangat agar air yang dikeluarkan lebih banyak dan lebih kental. Selanjutnya, saring santan agar terpisah dari ampas kelapanya. Nah, selanjutnya masak santan dengan api kecil selama 1 hingga 2 jam. Pastikan santan tidak hangus dengan sesekali mengaduknya. Nah, yang keenam, setelah santan berubah menjadi kecoklatan dan lebih kental, minyak kelapa mulai muncul di atas santan tersebut. Nah, setelah minyak kelapa muncul, selanjutnya matikan api dan diamkan di suhu ruang. Nah, untuk yang terakhir, setelah tidak lagi panas atau sudah dingin, kemudian sendok minyak untuk dituangkan ke wadah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyaring minyak dengan saringan atau kain bersih dan tisu tanpa parfum untuk memisahkan minyak dengan santannya. Deskripsi yang dapat diperlihatkan dari hasil proyek yang telah dilakukan ialah 1. Minyak kelapa yang dihasilkan jernih atau tidak ada ampasnya dan bersih, serta warna yang dihasilkan itu lebih bening daripada minyak pada umumnya. Yang kedua, aroma minyak kelapa yang dihasilkan dalam keadaan fresh dan beraroma unik. Yang ketiga, minyak kelapa yang dihasilkan sudah bisa digunakan sebagai minyak masak. Yang keempat, minyak kelapa yang dihasilkan begitu lembut dan murni. Pada pelaksanaan proyek ini ditemukan beberapa faktor pendukung, yaitu yang pertama, alat dan bahannya mudah untuk didapatkan. Yang kedua, kelapa tua yang dijadikan sebagai bahan utamanya dalam tugas proyek ini juga mudah didapatkan karena pohon kelapa yang tumbuh di mana-mana. Yang ketiga, waktu yang dibutuhkan dalam masa pengerjaannya pun tidak terlalu lama. Pada pelaksanaan proyek ini juga ditemukan beberapa faktor penghambat, yakni buah kelapa yang digunakan dalam pelaksanaan proyek ini terlalu sedikit, yakni 1 buah. Jadi untuk mendapatkan minyak murni yang dihasilkan juga sedikit. Nah, yang kedua, pada proses pemanasan atau pemasakan santan, santan kelapa harus terus diaduk sehingga berubah menjadi minyak. Pada pelaksanaan proyek ini ditemukan beberapa manfaat, yakni 1. Bagi pelaksana proyek,
dapat meningkatkan kemampuan pelaksana proyek dalam melakukan pengolahan dan pembuatan minyak nabati sederhana dengan bahan dasar kelapa. Yang kedua, yakni bagi bangsa dan negara, dapat ditinjau dari segi kesehatan. Nah, dapat menjadi salah satu terobosan alternatif agar terhindar dari berbagai penyakit, sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Ditinjau dari segi ekonomi, itu dapat meningkatkan produk olahan kelapa. Kedua, dapat meningkatkan minat dan perhatian masyarakat dalam mengelola dalam skala besar, sehingga dapat meningkatkan taraf pendapatan masyarakat bahkan negara. Yang ketiga, dapat meningkatkan nilai jual dari produk olahan kelapa lokal. Nah, bagi bidang iptek sendiri, untuk menambah wawasan tentang pemanfaatan buah kelapa menjadi minyak nabati sederhana dalam kehidupan sehari-hari, terkhususnya dalam bidang iptek. Kesimpulan yang kita dapatkan dari proses pembuatan minyak kelapa ini, yakni VCO yang dihasilkan berwarna bening. Kedua, kandungan asam lemak dan antioksidannya tinggi. Yang ketiga, beraroma segar dan fresh. Keempat, tidak mudah tengi. Kelima, hemat biaya produksi. Keenam, resiko kegagalan sangat kecil. Dan yang terakhir, proses produksinya sangat cepat, yakni lebih kurang 2 hingga 3 jam. Saran yang dapat diberikan dalam proses pengerjaan proyek ini, yakni perlunya melakukan pengolahan secara berkala agar dapat terus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, perlunya tindakan lebih lanjut agar kandungan yang terdapat di dalam minyak kelapa yang diproses secara mandiri dapat layak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, perlunya peralatan yang lebih baik lagi dalam proses pemisahan minyak kelapa dengan santan, sisa atau ampas dari proses pengolahan minyak tersebut. Sekian presentasi dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saksikan video berikut ini.